Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ketinggalan Konten yang sudah basi tapi mudah-mudahan masih bisa dinikmati. Di sini mumpung ada medianya ya, kita belajar bersama lagi. Di depan saya ini ada motor Mio GT ini ya, Mio GT, Mio G, Mio M3 mungkin sama ya. Mumpung ada media, di sini kita akan belajar bersama lagi. Sekarang mengenai yang kita bahas sekarang adalah mengenai jalur plus 12 volt dari coil, 12 volt dari injektor, dan 12 volt dari full pump atau IC ini ya. Biasanya yang sering-sering dibahas adalah yang masa coil, masa injektor, terus masa full pump ya. Sekarang yang kita bahas adalah yang kita bahas adalah 12 volt coil, 12 volt injektor, dan 12 volt full pump atau IC ya. Jadi begini ya, kalau di motor Beat itu 12 volt itu ya, harus 12 volt itu yang ke arah coil itu sama yang ke arah injektor dan sama yang ke arah full pump itu warnanya sama. Kalau untuk motor Beat warnanya hitam garis putih. Tapi kalau di motor Mio ini ya, Mio ini beda-beda ini kan. Kalau yang ke coil, itu warnanya ini ada dua nih ya, ada yang coklat, ada yang merah garis biru. Kalau yang ke injektor ini ada yang coklat. Kalau yang di IC full pump ini ada warnanya yang merah garis biru. Terus nggak tahu kenapa, padahal ya, maksudnya begini, padahal jalur 12 volt semuanya ini asalnya dari output kontak dengan warna kabel keluaran dari kontak itu warna coklat. Tapi kenapa setelah nyampe di sini warnanya berbeda-beda? Ini kadang yang membuat jumlah bingung para mekanik pemula termasuk saya. Kadang kita melihat kabel double kak ini kan bingung kemana arahnya itu ya. Nah, maksud saya begini ya, seandainya kita kedapatan motor Mio seperti ini, 12 volt coil ada, terus 12 volt injektor ada, terus 12 volt full pump nggak ada, itu kita nyarinya kemana? Apakah kita harus bedel kabel dari sini semuanya, dari kabel bodi ke atas sini? Itu yang mau dibahas di video kali ini ya. Jadi kalau misalnya ada 12 volt yang salah satu 12 volt ini nggak ada, kita nyarinya jangan langsung dibedel semuanya kabel isolasinya ya. Nanti kita cari pangkalnya di mana, pangkal kabelnya itu loh ya, maksudnya ya. Sekarang oh ya, 12 volt setelah kontak, output kontak itu kan ada yang juga yang masuk ke ICU ini ya, dengan warna kabel di sini berubah merah garis putih di sini ya. Kalau di sini merah garis putih, di sini ada dua, di sini ada lagi, di sini beda-beda pokok kabelnya ya. Nah, untuk itu kita mulai aja sekarang ya, urutannya, agar kita tidak salah paham dan kita nanti misalnya kedapatan yang salah satu ini nggak ada 12 voltnya, kita tinggal mencari ke pangkalnya ya. Sekarang kita awali dari output kontak. Sebentar ya. Jadi kalau kita kedapatan salah satu di antara injektor atau coil atau full pump itu nggak ada 12 voltnya, kita nyarinya nggak terlalu jauh ya. Kita nanti langsung kita ke pangkalnya.
Sekarang kita awali dari input kontak dulu ya, dengan warna kabel merah ya kalau input kontak untuk motor Yamaha. Mungkin ini nanti sama juga sama motor Mio G, Mio MT. Kalau ini Mio GT ya, kita pakai LED ini aja ya, 12 volt. Ini maksudnya LED ini ya. Untuk caranya yang capit buaya ini, yang satunya ini kita letakkan di min aki. Ini ya, ini min aki. Terus kita pastikan bahwa lampu LED ini nyala. Kita tusukkan ke tuh, nah ya. Kita kembali ke arah kontak. Dari aki masuk ke sekring terus menuju ke kontak ini ya. Ini kabel kontaknya warna merah. Kita lepas. Kalau enggak kita tusuk aja di sini ya. Tuh ya, nyala kan? Tuh. Nyala ya. Ini kontak on off ini. Kemudian kontak masuk ke kontak, keluarnya warna coklat ini ya, sebelahnya ini ya. Kita tusuk. Ini belum nyala. Kalau kita on kan harusnya nyala. Tuh ya. Tuh, nyala kan? Tuh nyala. Dari output kontak ini warnanya coklat nih. Nah, kalau untuk motor Yamaha karbu ini keluaran dari output kontak ini warna coklat itu menyebar kemana-mana, diantaranya ke sen, otomatis sen atau klakson, pokoknya ke semuanya ya. Dan ini pun sama seperti itu, cuma bedanya yang masuk ke injektor sama kuil sama full pump itu beda kabel ya. Nah sekarang sudah dari output kontak ini dengan warna coklat, kita ulang ya, ini ya. Itu ya, nyala ya. Terus kita pindah lagi ke kuil ya, ke kuil dulu. Kita cabut kabel 12 volt kuil ini ya. Nah ini ya, ini warna kabel 12 volt kuil ini coklat ini ya. Coklat ini sama dengan yang di keluaran kontak ya. Coba kita tusuk ini, kemudian kita lihat, kita kontak ya. Tuh nyala kan? Nyala kan? Ya nyala. Tuh mati. Sama ini warna juga, kabelnya warnanya sama. Kita pantikan kontak, kemudian kita tancapkan dulu, kemudian kita pindah ke IC ya, jalur soket IC. Output kontak IC itu berubah warna menjadi merah garis putih ini ya, bukan yang ini ya, di belakangnya merah polos ini, dengan letaknya di baris ke-17. Kita hitung ya, kita hitung dari sini. Ini soket apa, pinnya soket apanya, kunciannya soket. Kemudian kita hitung dari sini ke 17 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ini ya. Kita tes dulu kabelnya. Kita kontak, tuh nyala ya. Ini output dari kontak juga ini, yang awalnya dari coklat berubah menjadi merah garis putih. Kemudian kita beralih ke soket injektor ya. Kita lepas soket injektornya. Soket injektor ini sebentar.
12 voltnya coklat sama ya, sama seperti keluaran kontak. Coba kita tusuk ya sama ini, terus kita tes dengan tester ya, dengan lampu LED, kita pastikan nyala untuk 12 voltnya. Ya, nyala ya. Ini warnanya coklat juga ini ya. Kita lepas, kita tancapkan lagi. Kita pindah ke soket full pump atau IC yang bawah tangki ya. Kita lepas. Kita bergeser ke belakang sedikit ya. Ini 12 voltnya berubah menjadi warna merah garis biru ini. Kelihatan tidak? Ini ya, merah garis biru. Bukan yang biru ini ya, yang merah garis biru ini ya. Ini ya. Coba kita tes dengan bantuan apa namanya, jarum mentol ya. Kita tusukkan ke merah, kita tusukkan merah garis biru. Kita ambil LED, kita kontak ya. Tuh kan 12 volt nyala kan. Tuh ya, warnanya merah garis biru. Sekarang pertanyaannya, sekarang intinya begini ya, seandainya yang 12 volt merah terbiru ini hilang, kemudian yang 12 volt dari injektor ada, yang 12 volt dari pil ada, yang 12 volt dari ECU ini ada, kita nyarinya kemana? Nah, ini yang kita bahas kali ini ya. Langsung kita praktekkan ya. Jadi begini ya, seandainya 12 volt dari full pump ini enggak ada, hilang ya, dan yang lain-lainnya ada, yang kita cari adalah seperti ini ya. 12 volt ini, 12 volt merah garis biru ini ya. Ini ngambilnya dari ini, kita perhatikan ya. Ini ngambilnya dari ini nih. Ini ngambilnya dari 12 volt coil. Kita perhatikan. Ini ya, tuh merah garis biru, 12 volt merah garis biru ini menuju ke full pump IC ini. Jadi kalau misalnya ini mati 12 voltnya ya, kita carinya antara di sini ke sini, ke bodi sini ke sini, terus menuju ke ini ya. Nggak perlu ke depan sini, dengan catatan bahwa 12 volt injektor ini ada ya, terus 12 volt yang ini ada, berarti antara yang putus berarti merah garis biru yang kesini ini ya. Seandainya yang dari sini ada, nah dari sini agak sedikit paham ya. Saya ulangi, seandainya yang 12 volt IC full pump ini tidak ada, yang kita cari antara dari sini menuju ke 12 volt coil ini. Warna kabelnya sama, merah garis biru, dengan catatan yang ini ada ya, yang ini ada strumnya, ada 12 voltnya, berarti yang putus sekitar sini. Nggak usah lari ke depan sini. Sudah ya. Seandainya yang putus ini 12 volt dari coil, kita larinya kemana? Nah, kalau yang 12 volt dari coil, kita larinya ke kabel bodi ini, ke sini, ke depan sini ya, ke bawah,
ke bawah ini biasanya ada di sini sambungannya nih, sekitar sini. Sini ada cabang banyak di sini. Di antaranya yang ke depan, ke belakang. Ya. Yang kita cari ke sini, ke bawah. Ke bawah sini, ke sini, ke sini, seandainya sini ya putus ya langsung kita menuju ke ini, ke kabel kontak, output kontak ini. Ini untuk 12 volt coil ya, sama seperti 12 volt injektor, warnanya coklat. Berarti kita carinya yang ke sini, ke sini, ke sini, ke bawah ini, ke sini, ini ya. Sini. Itu bedanya di situ. Kalau 12 volt yang full pump atau isi ini nyarinya cuman sebatas ini, sebatas coil. Sekarang kita beralih ke 12 volt output kontak yang ke ECU ini ya, dengan warna kabel merah garis putih. Merah garis putih ini seandainya warna kabel ini tidak ada arusnya, kita carinya kemana ya, nyarinya kemana ya, seandainya tidak ada ya kita nyarinya ke ini ya, terus ke depan, ke sini, ke bawah sini, ke bawah sini, ke bawah sini. Nanti kita langsung ke bawah sini, terus ke sini ya. Nah, ke sini, nah sini terus nih, saya kasih tahu pangkalnya ya. Ini ke sini, masuknya ke otomatis sen. Kita lihat ya, tuh kan ada dua di sini, yang pin yang lubang ini ada diisi, ada yang lubang ini ada isi dua, warnanya coklat sama merah garis putih. Kelihatan tidak? Sebentar saya buka dulu ya. Tuh ya, merah garis putih sama coklat ini kan diisi dalam ini ya, ini merah garis putih sama coklat tuh. Ini merah garis putih ini menuju ke ini soket ECU. Jadinya kalau 12 volt soket ECU ini yang merah garis putih itu tidak ada, kita langsung pangkalnya ke sini. Ya pastikan di sini ini ada. Kalau sini ada, kalau di sini ada, tapi di soket ini tidak ada, berarti ada jalur yang putus di antara tengah sini. Ya. Sudah. Sepertinya hanya segini aja video kali ini. Mudah-mudahan video yang singkat ini dapat menjadi inspirasi dan menambah wawasan bagi mekanik pemula termasuk saya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.